مسقط النور يا جوهر وقاع في الدبيات مثل ما تسقط مزان الحياة برم الأسناد غيث قاد عم ساكن لأرض وأهل السماوات بخت راعي مرابه وهل ساد به ولقلات والمهدي ومولى مخفي عافيه بات واصبح الخوف راضى في سلوى ولذات فيه وقفة كمال وقفة لها شرعة صيات ذاك نور النبي عم لا حياة ولا موات في عرايضه وفي الغيوان قل تبايات ما هنا لا سوى حاوطة مشايخ وسادات شرفوها كمال غنى ومشطاه وعنات والعدال دي عدلها عيدروس الكبارات والمدينة ومكة من سلفنا بهايات بئر زمزم وبيت الله ومروة وعرفات وهالجامع الفضايل من قدانا لهم جات كل بقعة شرفة شرفوها ذوذات أهل بيت النبي بيت الدرك والحمايات وأهل قلب الجرايم للمحبين حزنات بخت ما يحبهم يبشر بناصره ونجدات في حياته ويحظى بالذات
من معوش يجيبوا جمكم والشويات يا أهل المال والبرهان والملغارات مثل ما قال بالظالم علي بالشهادات عقدوا الوعد ما بين النقل يزح المبيات والصلاة على من خصه الله بالآيات قال صلوا عليه آلاف يا صلوات وعليه الكل وأصحاب السنن والجماعات. Selanjutnya beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan perwakilan pimpinan Pondok Pesantren Masyad An-Nur yang akan disampaikan oleh putra Sayyidil Walid Al-Habib Mahdi bin Abdul Rahman Al-Attas. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u wa walah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan hormati segenap para asatizah, pengurus baik itu Pondok Pesantren Bani dan begitu juga Pondok Pesantren Banat. Kita doakan para guru-guru yang selalu menjaga putra-putri kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan, hidayah, taufik, inayah agar senantiasa bisa membimbing putra-putri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mau sebutin nama satu-satu. Ya. Udah saya catat. Ada grup yang pakai din. Udah. Syamsuddin, Afifuddin, Alauddin, Muhibbuddin. Itu din semua ada. Ya. Udah kita catat satu-satu. Tapi rupanya sama MC-nya diserobot, dikudeta gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahnya, niatnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya kehadiran di sini ada dua. Selaku pengawas yayasan, memang sudah lama Ramadan saya dipatok nggak bisa kemana-mana. Jadi biasanya Ramadan dari tahun ke tahun itu paling ketemu sama Abah ya 5 kali maksimal. Tapi Ramadan tahun ini nggak bisa berkutik, makanya nggak bisa datang ke Sukabumi. Hari pertama saya bilang yes, alhamdulillah, yang baca doa bukan saya. Masuk hari kedua juga begitu. Udah, saya bikin jadwal dong. Ya. Masuk hari ketiga sama, tambah yakin gitu. Setiap ada yang telepon nanya jadwal, saya bilang terima. Hari keempat kita baca doa. Ya.
Abah pintar kalau nyuruh baca itu. Suaranya diserak-serakin sama dibatuk-batukin gini. Kita suruh baca. Udah mulai goyang tuh iman saya. Kasih tahu, cancel acara besok. Semua acara saya cancelin. Dia bilang, jangan salat kemana? Sholat di sini. Sebisa mungkin buka di sini. Biasanya buka puasa, ya kan? Terus kultum, ba'dal isya, tarawihnya lagi tuh, akhirul lail. Antara maghrib sampai tarawih aja bisa 3 tempat biasanya. Tapi sama yang ngawal nah, bisa jadi walid. Keberatan? Enggak ada keberatan. Nikmati. Makanya saya minta maaf sama para asatizah, sama pengurus semua, bersatu bulan lebih nggak kesini. Mudah-mudahan insya Allah depan kembali. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua atas nama Sayyidul Walid. Sebetulnya beliau mau datang, cuman kita larang karena kondisi beliau. Kondisi beliau yang harus masih bolak-balik ke dokter. Ya, jadi kesehatan beliau. Jadi kita bilang, Mbah, biarin saya ke sana, Sukabumi. Abah ikut. Saya bilang kalau Abah mau ikut, saya nggak usah berangkat. Memang ya udah, ente berangkat. Kita doa. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar terus bisa memantau, melihat anak-anaknya juga. Ya, makanya para santri itu manggil Abah semua. Ya, manggil Abah semua. Ya, mudah-mudahan bisa seperti dulu lagi duduk sama kita semua. Ya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau ngomong tuh bingung. Cuman saya mau kasih tahu, kalau di mata santri itu mungkin saya orang yang paling galak. Jadi kalau saya udah masuk ke Masyad ini, jamnya itu ngaco. Dibilang 2 hari lagi mau datang, bisa besok, tahu-tahu sampai. Dibilang mau datangnya besok pagi, tengah malam, tahu-tahu saya sampai. Habis sholat subuh bisa lagi balik. Iya Ustaz ya. Jadi kalau mau lihat orang yang paling galak nanti, kalau putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti ketemunya saya. Saya nggak akan marah kepada mereka, tapi tindakan saya paling keras. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah nitipin di sini, penuh harapan. Dan kami yang ada di sini semua, termasuk Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, pengen anak-anak yang keluar dari sini lebih baik daripada kita, jauh lebih mulia daripada kita, jauh hafalannya juga jauh lebih daripada kita. Pengen ketika mereka balik ke keluarganya nanti, baik itu setelah dari Masyhad Sukabumi, maupun dari Rubat Terim, maupun dari Masyhad Hadramut, mereka pulang menjadi pelita. Dan semua itu harus diasah. Emas itu kalau kita temukan di ladangnya, itu bebatuan biasa. Dan kadang-kadang kita lihat seperti tanah biasa. Kapan dia jadi emas? Dibakar dulu, ditempah dulu. Permata berlian
intan. Itu kalau kita lihat seperti batu-batu biasa. Kapan dia mahal harganya? Digosok dulu, dikikir dulu. Anak-anak ini bagi saya, mereka adik saya, anak saya, keluarga saya. Jadi kalau misalnya nanti ada kalimat Habib Mahdi galak, saya bisa lebih baik daripada orang tuanya. Saya bisa lebih baik daripada temannya. Itu yang diajarkan Abah kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena cinta. Idza dhahabal itab falaysa wuddun wa yaqul wuddi ma baqil itabu. Nah, ini yang kita minta dari bapak-bapak, ibu-ibu semua support kita. Kalau cengeng biasa itu santri. Alhamdulillah masih di Indonesia. Tahun sekali masih bisa pulang. Saya anak Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, cucu daripada Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Nyantren di Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bukan kemauan saya. Dipaksa untuk nyantren di situ oleh Sayyid Muhammad. Saya lagi ngaji sama Habib Hasan. Diminta, dipaksa. Curhat dikit ya? Boleh kan? Siapa Sayyid Muhammad? Ipar saya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ipar saya. Anak-anaknya ponakan saya. Jelas ya? Beliau murid kakek saya. Jelas ya? Untuk melihat jalanan itu, jalanan di depan temboknya ketika di Arusayfa atau Utaibiyah, itu cuma bisa kalau dapat giliran ke masjid untuk taklim di masjid. Jadi kalau 1 bulan nggak dapat giliran bisa ngelihat jalanan, itu cuma hari Jumat aja, karena sholat Jumat. Boro-boro bisa telepon ke orang tua. Keras kita dapetin. Kabar itu, Allahumma kalau seandainya orang tua saya hadir di majlisnya, salaman cium tangan gak bisa ngobrol. Ngobrol gitu, bah apa kabar? Gak bisa. Abah saya di depan, saya di situ, cuman main lihat-lihatan aja. Sama kayak kita lagi nonton TV. Kita ngelihat orang yang di TV, cuman orang yang di TV nggak ngelihat kita, kan begitu? Ya. Kita cuman main lihat-lihatan. Nanti dia mau pulang, habis sholat, biasanya habis sholat Isya, tuh kita nyolong-nyolong tuh, salaman. Dia datang, kita bangun, nggak boleh. Jangan coba-coba. Pernah ketangkep kamera saya, lagi cium tangan sama Habib Hasan bin Abdul Wasyatiri. Dia ngeliat, padahal jauh. Dia ngeliat, ada abah saya, Habib Abdurrahman bin Syekh, ada Habib Hasan. Saya cium tangan. Waktu datang saya nggak cium tangan, nggak bergerak dari posisi.
Pas mereka mau pulang itu saya nyolong. Ayo, novel Darul Habib. Tahu Darul Habib tuh? Novel. Tahu video. Suruh buka tuh videonya. Mahdi bin Abdurrahman Ya'bud Hasan Syafiri katanya. Mahdi anak Abdurrahman bin Syekh lagi nyembah Habib Hasan Syafiri. Di dalam video juga kita lihat Habib Hasan bangun, Habib Muhammad Alwi Malik itu bangun, Syekh Muhammad, dia cium tangannya sampai bolak-balik, didudukin semua. Saya bilang, ya Abu ya, antum juga begitu. Huwa syekhi wa ana syekhu. Dia guru saya dan saya guru kamu. Jadi ketika kita udah taruh anak kita di satu tempat, udah di orang tuanya. Abak salah. Orang tuamu ada 3. Yang ngelahirin, yang ngawinin, sama yang ngajak. Udah. Sorry ya, kata Prabowo. Kita putus dulu hubungan. Betul nggak? Kembali jadi mutiara. Kembali jadi berlian. Kembali jadi kebanggaan agama. Kebanggaan nanti orang tua ketika yaumul la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat si anak menjadi kebanggaan kita. Bukan harta, tahta, jabatan kita yang menjadi kebanggaan, tapi anak kita jadi kebanggaan kita. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau ustaz-ustaz, para asatidzah di sini galak, negor, senyumin aja. Senyumin. Masih kagak ada yang main tangan kok. Kalau saya cuma pintu doang, pintu terbuka kan gitu. Kita nggak kasih handphone untuk dia. Kita nggak kasih komunikasi untuk dia. Nanti kalau udah mekar sendiri, sudah berkilau sendiri, semuanya akan didapat. Di dunia, fil akhirah. Dunianya akan ikut. Dunia bintul akhirah. Dunia itu anak akhirat, pasti ngikut. Itu harapan saya. Saya terima kasih banyak. Abah juga sampein salam hormat untuk bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang berkenan nganterin anak-anaknya. Ini anak-anak kita nggak buang nih. Di pesantren nggak kita buang. Oh pesantren ini enak. Nggak ada ngangkat gas kan? Ada nggak? Ngenteng gas ke atas itu nggak ada ya? Nggak ada. Kamar mandi ada atas bawah. Hah? Bawah. Gedung yang baru mau dibikin sama Ustaz Hasan. Ini Ustaz Hasan sama Ustazah Amilah. Bib nanti katanya kalau gedung baru Bib kamar mandinya setiap lantai. Kenapa sebenarnya? Iya kasihan anak-anak kalau mau ke kamar mandi. Halo. Saya dari lantai 4. Dari lantai 4 turun ke bawah. Di Rusaifa itu lantai 4 Bib. Ya. Enak Rusaifa lantai 4 nih. Utaibiyah begini tangganya. Waktu Utaibiyah. Kamar mandinya ada di bawah, nggak ada di atas. Jadi kalau kita turun, udah melek tuh mata kita langsung. Dari lantai 4 turun. Ada jadwalnya. Jadwal ngangkat beras di lantai 5. 50 kilo kalau 3 karung kan lumayan Pak. Enteng ke atas. Ada yang ngangkat gas. Tapi ya
Katanya takut anak-anak nanti kebelah kencing jadi batu katanya. Ya udah, saya ikutin. Ya mudah-mudahan doain nih, kita lagi mau ngebangun belakang. Ya, untuk ibtidaiyah sanawiyah ya. Yang banin di sini, yang banat di sana. Saya udah diprotes terus sama Saza Amila nih. Katanya banat kok dianaktiriin, enggak. Ya. Banat juga enggak dianaktiriin. Insya Allah gedung yang belakang lebih bagus daripada banin. Rahasia kita. Ya. Kita doain. Ya udah mulai ya dikerjain ya. Baru musola ya. Musola, pagar, di situ baru pelan-pelan. Ya, gitu. Ya, terima kasih support anak-anaknya. Support anak-anak. Biar mereka menjadi kebanggaan kita semua. Terus program yang berikutnya, saya sama para asatis, Bung Ja'far, Ustaz Hasan, Ustaz Ramdhani, lagi mengajukan insya Allah tahun ini Ustaz. Ya, kemarin juga Pak Kanwil juga udah mau ngebantu. Ya. Programmu adalah disamakan. Jadi pengen tuh ijazah anak-anak tuh harus ada ijazah. Ya, saya dengar masih ada yang nggak mau Ustazah ya, anak-anaknya supaya mendapatkan ijazah, baik itu dari negeri maupun diniyahnya. Ya, tapi kalau yang diniyah wajib ya Ustaz ya. Ya, ini mudah-mudahan keluar tahun ini, jadi wajib. Ya, harus ada ijazah. Zaman kita enggak zaman mereka. Zaman mereka berbeda sama zaman kita. Ya. Mungkin kita anggap gampang. Ya. Tapi zaman mereka nanti mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Ya. Mau dakwah, mesti ada kesetaraan, sertifikasi dan sebagainya. Ya. Itu yang harus kita pikirin. Ya, insya Allah doain tahun ini biar dimulusin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemarin mestinya tahun kemarin udah ya, cuman Sukabumi katanya masih tutup. Ya, tapi tahun ini insya Allah. Ya, kalau nggak bisa ntar saya ngomong sama menterinya. Kebetulan menterinya kalau tahun ini Gerindra, tenang aja udah. Gitu, ya. Pasti kenal sama saya semua itu. Ya. Insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf, jangan dicekokin sama duit anak-anak. Duit dikasih, punya uang lebih beli rokok. Saya jauh-jauh nih ponakan saya aja nih ngerokok nih. Ya. Ini ponakan saya nih di pesantren sono jauh deh, di mana nggak tahu. Ya. Rokok, nggak ngaku. Saya bilang tuh ada di kantong kok. Ya. Nggak usah bohong, tinggal berapa bungkus juga saya tahu sih. Ya. Kenapa? Karena ibunya ngasih duit. Deketin ustadz, nih orang tua nih, mohon maaf ya. Kita cerita apa adanya. Deketin ustadz, baikin ustadz, transfer pulsa, beliin ini, kasih hadiah. Si ustadz kagak enakan. Telepon ke orang tua, dikasih handphone. Mohon maaf lah, saya tahu semua itu. Kasih. Ngomong sama bapaknya dibentak. Kalau anak perempuan ke bapak deh, ya, nggak ke ibu. Tapi kalau anak laki, Umi, Mama, gini. Betul nggak? Ini orang-orang hebat ini. Dia nggak mau ngomong iya, tapi kepalanya begini-gini aja. Kalau anak perempuan ke bapak, betul Bib? Betul. Ya. Dulu
Ada Kiai Abdul Latif di Kebun Baru. Saya masih baru belajar alif bata. Kasih sarung ma'abah, dipecut saya. Kasih ini, dipecut saya. Saya lapor ma'abah. Mbak, udah gak usah kasih-kasih lagi, Mbak. Kenapa? Saya sering dipecut. Sini, nih saya tambahin, pecut yang banyak. Begitu. Pecut, nggak hafal kita, tangan kita udah ditambahin, rotannya dikasih. Cabut katanya. Ya, kalau orang tua dulu. Nah, ini enggak. Saya titip anak saya, buat kalau dia mau nelpon mau apa, ntar pulsanya saya kirimin, bener lagi dikirimin. Ya, Ustaznya kagak enak deh. Ada, saya tahu yang mana aja saya tahu. Aduh, pura-pura kagak tahu lah saya. Transfer duit. Ya. Di pojok anak-anak rokok. Ya. Ya. Kita yang rusak. Bukan sayang itu. Saya nggak begitu. Ya. Kita nggak mau keras sama anak-anak. Saya sama anak-anak ajakin bercanda. Waktunya bercanda saya ajakin bercanda. Waktunya disiplin saya harus disiplin. Waktunya belajar ya harus belajar. Gitu. Jelas ya? Ini ngomong ke sini, mata saya bisa ke situ. Ya. Ada yang ngobrol di situ, saya bilang, coba Ustaz, besok perhatiin nih lagi mau ujian. Tuh anak kaget. Kenapa? Lihat aja di kamera lagi bercanda. Ya. Dipikir nggak kelihat gitu. Ya. Ya. Gitu. Nah itu saya minta maaf atas nama guru semua yang ada di sini. Ya. Saya minta maaf kalau mereka kadang-kadang harus disiplin, harus jalanin sesuai SOP-nya. Kita juga minta bantuan dari bapak-bapak, ibu semua, ya. Support kita. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk anak-anak kita. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, bisa penerus baginda besar Nabi Muhammad SAW, bisa membanggakan Rasulullah SAW, bisa membanggakan kita, bisa meringankan daripada soal-soal yang akan kita hadapi kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, saya ucapkan ribu-ribu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Sayyidil Habib Mahdi atas sambutan dan untayan nasihatnya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Seperti apa yang dikatakan Habib Mahdi tadi, sesuai dengan tema kita, berkolaborasi untuk kesuksesan masa depan santri. Artinya berkolaborasi yaitu bekerja sama, saling memantau pendidikan putra dan putrinya. Mungkin ketika pulang bisa dites hafalannya, bacaannya, nah itu adalah satu buah kolaborasi. Benar. Tambahan sedikit, mohon maaf ya. Saya minta diawasin ketika mereka pulang. Ya, karena ada aja yang kirim salam anak saya. Ya, yang laki main Facebookan sama banat. Ya, ada ya, betul kan? Ya, gitu. Sampai saya tahu nama-namanya satu-satu. Saya orang IT, saya orang syariat, iya. Saya orang statistik, saya juga orang defense, pertahanan. Jadi ketika saya mau isengin ponakan saya, apa yang di handphonenya, gampang, tinggal tempelin aja handphonenya sama handphone saya. Setengah jam juga apa yang di handphonenya semua kelihatan. Itu adil. Ya.
Ya, Ustaz. Jadi diawasin. Karena anak-anak ini baru puber, baru apa, baru gede. Ya. Ntar kalau misalnya udah mau kawin gampang lah, betul nggak? 10 kita cariin. Ya, suruh milih maksudnya. Baik, selanjutnya kita ke acara berikutnya, masih dalam sambutan, yaitu sambutan dari penanggung jawab 1 Pondok Pesantren Putra yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Agil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita dengan taufik hidayahnya. Di hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat mulia, yaitu silaturahim pengurus dan wali santri Pondok Pesantren Mashhad An-Nur Sukabumi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliau, wasilah beliau, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman kepada Allah, Islam, dan taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang selalu kita tunggu dan harapkan keberkahannya, nabrahnya, doa-doanya, yaitu guru besar kita semua, Sayyidul Walid, Murabbi Arwahina, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Yang beliau tadi kata Al-Habib Mahdi ingin hadir ke tempat ini, meskipun beliau dalam keadaan lelah, letih, karena memang sudah umur yang Masya Allah Allah berikan keberkahan kepada beliau. Tapi Alhamdulillah, meskipun beliau tidak hadir, tentunya doa beliau, nabrah beliau selalu mengiringi kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah, hari ini juga diwakili oleh putra beliau Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman bin Syal'attas, Ta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan pada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga al-mukarramun wa muhtaramun, para asatid, pengurus Pondok Pesantren Mashhad An-Nur yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau. Dan juga hadirin hadirat, sini ada para habaib,
para ajengan, para ustadz, para kiai, para ustadzah, yang mungkin Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan langkah-langkah antum dari rumah ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sebesar-besarnya. Datang dalam keadaan selamat, mudah-mudahan nanti pulang sampai ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir berdiri di sini memberikan sambutan sedikit sebagai penanggung jawab yang memang suka ditanya dan tugasnya menjawab. Maka dikatakan penanggung jawab. Mudah-mudahan mohon doa kepada antum semuanya, para wali santri. Mudah-mudahan tugas ini bisa Al-Fakir emban dengan baik. Allah berikan kekuatan, ketabahan di dalam menjalankannya, dan atas segala kekurangannya, kekhilafannya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan. Al-Fakir Ja'far Shadiq bin Agil tadi sudah dijelaskan, bin Salim, bin Agilnya bin Salim, bin Agil kuadrat bilangnya. Al-Habib Mahdi Al-Abbas masih bin Agil juga, bin Agil bin Salim juga sama. Al-Fakir dari Jember, asli Jember, dulu belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh di Barfu Mahdi kurang lebih 1 tahun, kemudian melanjutkan ke Hadramut. Setelah pulang dari Hadramut, Al-Fakir khidmah di pondok pesantren ini sampai sekarang, alhamdulillah sudah hampir 19 tahun. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keikhlasan, diterima apa semua yang kita kerjakan, amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam acara hari ini, acara yang sangat mulia ini, yang mungkin perkumpulan wali santri yang kedua kali. Ini adalah perkumpulan wali santri yang kedua kali. Dulu pernah kita mengadakan perkumpulan sekitar kurang lebih 18 tahun yang lalu, masih awal. Waktu itu santrinya masih sekitar 30 atau 40 orang kurang, dengan bersama Al-Habib Hasan Al-Bahar dari Singapura waktu itu. Nah, yang kedua kalinya adalah sekarang ini. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan terus sehingga mempererat hubungan kita di dalam berjuang memperjuangkan pendidikan anak-anak kita. Di samping kita mendapatkan keutamaan tentunya silaturahim yang akan memanjangkan umur seseorang, memberikan keberkahan di dalam umurnya, dan juga melapangkan rezekinya sebagaimana dalam sabda Nabi, man arada an yunsa fi atharih aw yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Orang kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Di samping silaturahim ini, kita berkumpul di sini dalam rangka meningkatkan, mengokohkan yang namanya keseriusan, kesungguhan di dalam mendidik putra putri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yahtaju fi ta'allum wa tafaqquh ila jiddi thalatha. Dibutuhkan di dalam memperdalam ilmu fikih, ilmu agama Allah, ilmu syariat, memperdalam ilmu pengetahuan agama kepada keseriusan, kesungguhan 3 golongan atau 3 kelompok. Pertama, al-muta'allim, anak yang belajar. Di dalam menuntut ilmu ini dibutuhkan kesungguhan, keseriusan dari santrinya. Oleh karena itu setiap yang daftar pasti kita tanya, belajarnya
kemauan dia, apa dipaksa atau yang lainnya, selalu kita tanyakan. Dan kita selalu dorong supaya kemauan belajar itu bisa muncul, timbul dari dirinya, sehingga dapat meningkatkan keseriusan dan kesungguhan dalam belajarnya. Yang kedua adalah al-ab, seorang ayah, in kana hayyan, kalau dia masih ada, masih hidup, ini juga dibutuhkan keseriusan, kesungguhan di dalam mengarahkan anaknya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal, ya tentunya walinya yang bertanggung jawab atas putranya tersebut atau putrinya. Yang ketiga adalah al-muallim, gurunya. Nah, di sini alhamdulillah kualitas pelajaran dan pendidikan anak-anak kita meningkat. Tentunya ma'had ini yang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas diberi nama Ma'had Mashhadun Nur li Tarbiyatil Akhlaq wal Adab, untuk mendidik akhlak dan adab. Jadi yang kita fokuskan di dalam pondok pesantren ini, di samping pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu pengetahuan, tentunya yang sangat kita tekankan kepada para santri kita adalah al-akhlaq wal adab. Pendidikan akhlak, adab, etika, moral dan sebagainya. Kita menekankan kepada mereka untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dimanapun mereka berada. Anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak kepada semua orang. Itu yang selalu kita tekankan di pesantren ini. Dan tentunya acara ini kita berharap dapat meningkatkan keseriusan tiga-tiganya tadi, yaitu anak-anak kita lebih serius dalam belajar karena diantar oleh orang tuanya yang merasa sangat diperhatikan. Tentunya mengantar ke sini banyak hal-hal yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin punya acara penting, ada undangan, ada mungkin meeting, yang mungkin yang usaha dan sebagainya, ditinggalkan demi anaknya. Nah, ini juga akan membangkitkan semangat daripada anak itu agar anak ini merasa diperhatikan, bahwa kalian belajar ke sini bukan gratis, artinya kalian penuh dengan pengorbanan, termasuk orang tua mengorbankan segalanya demi anaknya. Yang kedua adalah kami pengurus yang ada di pondok ini mengharap kepada para wali santri, santriwan dan santriwati untuk lebih bisa bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu di sini kita berikan di setiap kelas, setiap halaqah ada wali halaqah yang kita berikan kepada wali santri masing-masing untuk bisa berhubungan dengan wali kelasnya, supaya bisa mengontrol perkembangan daripada anak-anaknya, khususnya di dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, yaitu hal-hal yang harus dikerjakan dan larangan-larangan. Kan jangan sampai terjadi ada salah satu wali santri tahu bahwa anaknya melanggar, tapi dia diam. Ini terjadi. Anaknya bawa HP, orang tuanya tahu, tapi dia tidak melapor kepada pengurus. Berarti dia tidak mendukung terhadap pendidikan anaknya. Nah, ini kita mohon, kita harapkan ke depan wali santri bisa bekerja sama dengan pengurus pesantren. Ketika anaknya telepon, ditanya, telepon siapa? Kalau telepon pondok, jelas. Nah, supaya jangan sampai anak kita melanggar, kita tahu, lalu kita biarkan. Berarti sama saja dengan kita ini menyuruh anak kita untuk melanggar. Di sini nanti akan dibacakan oleh salah satu pengurus mengenai aturan-aturan, tata tertib, dan program-program yang mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab ketika
ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang jelas bisa ditanyakan, yang nanti kita akan jawab semampu kita. Nah, tentunya kesempatan yang sangat bahagia ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kami berharap kepada para wali santri untuk lebih serius lagi, lebih meningkatkan kesungguhannya, ketabahannya di dalam mendidik anak-anak kita. Karena sebagaimana tadi Al-Habib Mahdi mengatakan, aba'uka thalatha waladhi waladaka, yaitu yang melahirkan kamu artinya menjadi sabab adanya kamu. Yang kedua, alladzi zawwajaka bintah, yang mengawinkan putrinya kepadamu, yakni mertua, itu termasuk orang tua. Yang ketiga, alladzi 'allamaka, yang mengajarkan kamu ilmu agama. Ini adalah orang tua, wa huwa afdaluhum, artinya dalam hal kita harus taat kepada guru, karena guru akan mengajarkan, membimbing kepada hal-hal yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi ke depan insyaallah kita bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan putra-putri para wali santri Pondok Mahsyadin ini, insyaallah semakin hari semakin baik, ilmunya semakin meningkat, ketaatannya semakin meningkat, akhlak adabnya juga semakin meningkat, yang tentunya kita harapkan khususnya para santriwan setelah selesai daripada pelajaran mereka di Masyad ini bisa melanjutkan pendidikannya ke Hadramut, Tarim, Masyhad Nur yang ada di Hadramut, dan begitu juga Rubat Tarim. Kita harapkan santri-santri kita semuanya bisa melanjutkan pendidikannya ke Tarim. Kalau toh tidak sampai ke Tarim, tetap ilmu yang dia dapatkan daripada Masyhad Nur ini, karena Masyhad Nur ini adalah fara' cabang daripada Ma'had Rubat Tarim yang ada di Hadramut, yang termasuk ma'had tertua di Tarim adalah Rubat Tarim. Oleh karena itu, sistem pendidikan, kurikulum hampir 90% kita mengikuti daripada sistem yang ada di Rubat Tarim. Nah, insya Allah kalau belajar di sini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak jauh beda pelajarannya dengan yang ada di Rubat Tarim. Nah, hanya perbedaannya di sana Tarim, Rubat ada keberkahan yang tentunya lebih, dan guru-gurunya juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke Hadramut, Tarim, melanjutkan pendidikannya sehingga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentunya tujuan daripada kita memondokkan anak kita bukan mesti harus menjadi kiai atau menjadi ustadz atau menjadi ulama. Tujuan dasarnya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti hukum Allah, mengerti agama Allah, sehingga dia menjalani hidupnya tidak tersesat. Itu tujuan dasarnya. Tapi kalau ingin lebih daripada itu, ingin menjadikan anaknya sebagai orang alim, sebagai ulama, ya tentunya harus lebih lagi keseriusan, kesungguhan, dan ketabahannya ditambah. Karena tidak mudah untuk menjadi orang alim. Kalau sekedar mengetahui mudah, tapi untuk menjadi orang alim yang soleh, yang beramal, ini butuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita berharap sebagaimana sering disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, beliau berharap santri-santri yang belajar di masjid ini bukan hanya menjadi orang yang alim, tapi menjadi wali min auliyaillah, insyaallah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita masih jauh daripada itu, tapi kita berharap karena doa beliau, doa-doa juga para salihin, insyaallah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Tentunya perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu di dalam mendidik anak-anaknya, membiayai anak-anaknya, itu tidak lepas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ay alimu anfusakum wa ahlakum al khair ma yanjuna bihi
minan nar. Ajarkan kepada diri kalian, kepada keluarga kalian kebaikan yang akan menyelamatkan kalian daripada neraka. Dan daripada Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat alimuhum faqihuhum wa'allimuhum wa'adibuhum. Ajari mereka ilmu fikih, ilmu syariat. Ajarkan ilmu-ilmu agama Allah dan ajarkan adab etika agar mereka selamat daripada neraka. Tentunya untuk mengajarkan ilmu fikih, adab tidak semua orang mampu. Makanya adalah pesantren salah satu solusi. Maka kedatangan antum menaruh anaknya ke sini ini termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nantinya masuk di dalam rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rombongan daripada guru-guru kita, rombongan daripada Rubat Karim, dan juga di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Al-Faqir sebagai penanggung jawab selama ini tentunya banyak hal-hal yang kurang atau yang mungkin tidak berkenan kepada para wali santri. Dari apa saja pelayanan Al-Faqir yang mungkin kurang begitu memuaskan atau mungkin tidak enak dan sebagainya, Al-Faqir memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, Al-Faqir ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala dosa dan kekhilafan. Dan terakhir lagi mohon doanya untuk guru kita Al-Habib Abdurrahman Syekh, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, disehatkan dan bisa kembali lagi berkunjung ke Mashhad ini seperti yang dulu-dulu duduk rohah bersama kita insyaallah. Dan Al-Habib Mahdi bisa lebih sering lagi ke Mashhad, membantu mendidik daripada anak-anak kita sehingga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang sukses dunia dan juga sukses akhirat. Nah, mungkin apa yang Al-Faqir sampaikan cukup. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari penanggung jawab 1 Pondok Pesantren Putra. Kembali yang beliau titik beratkan sama yaitu kolaborasi, kerjasama antara pengajar dan orang tua. Mungkin orang tuanya bisa bekerjasama dalam hal memantau pendidikan anaknya. Bisa ditanyakan kepada wali kelasnya bagaimana hafalannya, bagaimana bacaan Qur'annya, kitabnya. Ketika menjenguk mungkin bisa dites. Mungkin maaf jangan hanya menanyakan sisa uang jajannya, tapi ditanyakan juga sampai mana hafalannya. Itu adalah bentuk berkolaborasi antara pengurus dan orang tua. Selanjutnya sambutan dari penanggung jawab 2 Pondok Pesantren Putra yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haddad Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd.
yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita doakan orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Rahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan segala ilmu dan didikannya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidzah yang alhamdulillah hadir pada hari ini bersama kita, yang kita tunggu-tunggu dari dulu, yaitu salah satu putra daripada pimpinan pondok, salah satu putra daripada abah, yaitu Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi dan memberikan ilmu dan keberkahan untuk anak-anak kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tidak panjang lebar karena rupanya tadi sudah banyak yang telah disampaikan oleh Dewan Pengurus Yayasan, juga termasuk penanggung jawab satu. Namun saya ingin memberikan satu tambahan saja. Ya, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat bersilaturahmi. Ini yang menjadikan kebanggaan dan rasa syukur saya sedalam-dalamnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh penanggung jawab satu, bahwa silaturahmi pertemuan wali santri pernah dulu kita adakan pada tahun sekitar 2003. Jadi kalau kita hitung sekarang, kita sudah masuk di 2024, berarti sudah 20, hampir 1 tahun. Sudah 20 tahun. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, sebetulnya acara ini telah kita rencanakan dan sering kita bincangkan dalam rapat. Namun segala pertimbangan kita, ada yang karena mungkin masih suasana lebaran, waktu masih tarik sana tarik sini, undangannya tarik sana tarik sini, termasuk banyak juga yang masih bermasalah seperti ongkos, tiket dan sebagainya. Makanya saya pribadi bersyukur kepada Allah dan mengucapkan jazakumullahu khairul jaza, karena saya perhatikan hampir 80% bisa menghadiri pada hari ini. Adapun yang 20% kurangnya, mereka adalah orang-orang yang mungkin banyak ada kesibukan atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, entah sakit atau keluarganya yang sakit, atau mungkin ada acara-acara seperti pernikahan dan sebagainya. Kami sampaikan kepada mereka, ya untuk tahun ini kami maklumi, tapi tolong mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa menghadiri bersama kita semuanya, ya rabbal alamin. Saya ingin menambahkan satu saja, bahwa bagian daripada kolaborasi kita pada hari ini, di samping kita saling membantu dalam menciptakan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang soleh dan berakhlak dan adab yang mulia. Ini yang kita bicarakan pada hari ini. Ada kerjasama antara wali santri dengan wali kelas, termasuk dengan penanggung jawab yang ada di pondok.
selalu kita titip besarkan kepada wali kelas. Masing-masing kelas ada wali kelasnya. Wali kelas 1, wali kelas 2, sampai wali kelas 9. Dan saya selalu tekankan kepada masing-masing wali santri, artinya orang tua ataupun yang menjadi wali santrinya, untuk terus bekerja sama dalam arti mendidik, mengawasi, jangan sampai kita ini kecolongan. Karena kadang-kadang anak-anak sekarang ini lebih pintar daripada kita. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara wali kelas termasuk penanggung jawab dan wali santrinya. Kita masing-masing mengawas dan mendidik selama di pondok ataupun sudah ada di rumah. Itu yang kita bahas pada hari ini. Namun saya tambahkan sedikit, tidak kalah pentingnya juga bahwa kemajuan dalam suatu lembaga pendidikan pesantren, di samping pendidikan formal ataupun non formalnya pesantrennya, termasuk kajian-kajian kitab-kitab kuning dan yang lain-lainnya, juga sarana prasarana itu juga tidak kalah pentingnya. Kami di sini, ya sedikit tadi juga ada perkenalan, saya Al-Fagir Hasan Abdul Aziz, datang dari Bogor. Jadi saya dari Bogor aslinya, bukan orang Sukabumi. Saya dulu pernah dan saya lulus Dalwa tahun 95. Saya lulusan Dalwa, kemudian saya berangkat ke Hadramaut, ke Rubatari. Pulang tahun 2000. Nah 2001 atau pertengahan 2001 saya dipanggil, diajak oleh salah satu teman saya untuk bersilaturahmi ke tempatnya Abah Habib Abdurrahman, makan siang, roda 1 kali 2 kali, dan saya mendapatkan tawaran waktu itu tahun 2000-2001 untuk membantu berkhidmat sama Abah membuka pesantren di sini. Jadi memang pesantren ini ada 2 di sini ya. Ada Mashhad An-Nur, ada Al-Mashhad Boarding School. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi banyak kadang-kadang orang tua ini begitu buka link yang dituju Mashhad An-Nur, tapi linknya ke sana. Loh, kok ke sini? Ya, jadi ini perlu. Padahal dua-duanya sama. Ya, di bawah naungan Yayasan Al-Mashhad An-Nur, di bawah bimbingan Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Jadi di sini tidak ada Mashhad 1-2, tidak ada dualisme. Jadi dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Namun ini kita kembangkan. Kalau kita di sini memang fokus untuk pesantren yang memang basicnya kitab kuning, dan tujuan nanti ke depannya langsung untuk persiapan ke Hadramaut, ke Tarim atau Rubatari. Kemudian dalam formalnya kita mulai dari TK, SD, IP, SMP, SMA, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada Universitas Perguruan Tinggi Al-Mashhad insyaallah. Jadi dalam luar sama, tidak beda. Karena yayasannya sama, pengasuhnya juga sama, pimpinannya juga sama. Itu yang perlu saya sampaikan kepada banyak wali santri yang bertanya tentang itu. Nah, itu cuman di sini lebih fokus kepada pendidikan pelajaran agamanya, diniyahnya di sini. Maka ini pesantren. Kalau di sana lebih banyak ke umumnya. Maka di sana formalnya di sana, non formalnya di sini, pesantren kitab kuningnya di sini. Nah, itu perlu kita pahami. Kemudian insya Allah langkah-langkah ke depan selanjutnya, karena ini juga perlu proses.
kami bisa bersama-sama dengan para pengurus dan ketua pengurus dan dewan pengurus termasuk pimpinan. Nah, kalau memang ada yang mau mungkin sekolah atau kuliah ke Mesir atau mungkin ke Suriah atau mungkin juga ke tempat yang lain, itu urusannya lebih mudah lagi. Ya barangkali ada yang mau ke Mesir, kita siap bantu untuk menjembatani. Termasuk ada yang mungkin mau ke Suriah, kita juga sudah ada kerjasama dengan Universitas Imam Syafi'i yang ada di Cipanas, siap membantu. Insya Allah lebih mudah. Dan insya Allah program ke depan dalam pembangunan, insya Allah alhamdulillah sekarang hadir bersama Habib Mahdi. Saya alhamdulillah mendapatkan satu dukungan dan zahir batin. Kalau saya bilang dukungannya zahir batin, karena mungkin kalau pesan Abah, Anda sudah berjuang dengan antum semua para asatid dalam menciptakan ini semua. Abah berjuang dari nol, dari mulai pembebasan tanah, kemudian pembangunan pondok Mashhad An-Nur sampai TK, SD, SMP, SMA, itu alhamdulillah sampai sekarang beliau berjuang sepenuh hati, tidak pernah menerima uang sumbangan, apalagi dari uang pemerintah, seperak pun tidak. Ini perjuangan Abah yang luar biasa. Istilah kalau Abah bilang, jangankan harta saya, nyawa saya korbankan untuk Mashhad. Nah ini kan luar biasa, karena beliau salah satu murid daripada Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatili, alumni juga daripada Rubat Tarim. Beliau saking cintanya sama Rubat, cintanya sama gurunya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatili, sehingga ingin melanjutkan perjuangan Rubat. Beliau kader anak-anak santri Indonesia untuk dikirim ke Rubat. Termasuk juga pembangunan yang ada di Hadramut, yang ada di Tarim pun Abah bangun. Bukan hanya di Mashhad Sukabumi saja. Kebanyakan gedung-gedung yang ada di Rubat Tarim, gedung 1, gedung 2 yang sekarang juga mohon doa. Rubat Tarim sedang membangun 4 lantai yang dibutuhkan dengan jumlah yang agak besar, dan insya Allah juga sampai sekarang masih ini dengan Abah. Mudah-mudahan Abah juga selalu panjang umur, sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Cuman saya kadang-kadang suka sambil bercanda sama Abah, Bah, kapan Sukabumi mulai pembangunan lagi? Kita sudah lama tidak membangun. Mashhad untuk dalam sudah hampir 10 tahun tidak membangun. Karena kita fokus bangun ke depan. Bangunan sekolah, SDIT, SMP, SMA, itu semua bangunan dari yayasan, dari Abah Habib Abdurrahman. Nah, sementara kita di sini belum ada. Kita butuh asrama, kita butuh kelas, kita butuh juga masjid. Kita belum punya masjid, Bah. Saya bilang begitu, Bah, saya belum punya musola di sini. Kita juga sudah 5 tahun tidak bisa dan tidak siap menerima anak didik santri yang umur 12 tahun. Kita sudah 5 tahun, kita fokus ke umur 14. Jadi lulusan SMP, lulusan SD-nya setiap tahun kita terpaksa untuk menolaknya. Sedangkan saya lihat pendaftaran itu hampir setiap tahun 80% yang daftar itu di usia 12 tahun. Jadi harus kita pikirkan kemana ini anak, mau dikemanakan ini anak-anak yang umur 12 tahun. Makanya kemarin saya sempat bertemu dengan Abah, ya kita mengusulkan sama-sama, rupanya saatnya sudah kita saat membangun lagi untuk pengadaan dan pelebaran ke belakang. Ya alhamdulillah oleh Abah disepakati, dan alhamdulillah tempat di belakang yang kurang lebih 2 hektar sudah diizinkan untuk Abah untuk dibangun
sarana prasarana untuk pengembangan Mashhad An-Nur. Dan alhamdulillah sekarang didukung dan dibantu oleh putra beliau Al-Habib Mahdi. Jadi kami semua para asatidz di sini untuk meningkatkan program ini, alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dengan Habib Mahdi. Jadi beliau ini sekarang punya PR. Doakan Habib Mahdi biar panjang umur, biar sehat, biar banyak rezekinya, biar banyak uangnya. Karena cita-cita beliau ini luar biasa. Abah bikin segini, saya harus bikin 2-3 kali lipat dari ini. Makanya musolanya masjidnya mau dibikin berapa lantai? Ente minimal bikin 2-3 lantai. Kalau gedungnya jangan tanggung-tanggung, 3-4 lantai. Waduh, luar biasa. Cuman tadi agak sedikit saya bilang kalau hammamnya masing-masing satu lantai ada hammamnya. Kalau beliau jangan, biar didik mereka suruh turun naik katanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan insya Allah program ke depan bantu doa supaya program ini bisa berjalan dengan lancar demi kemajuan Mashhad, demi kemajuan generasi-generasi kita ke depannya. Karena ternyata masih banyak generasi kita, anak-anak didik kita di usia 12 ini sedang membutuhkan pendidikan. Dan orang tua juga masih banyak yang merasa kebingungan kemana mau ditaruh. Ke sana, aduh Ustaz, biayanya terlalu mahal Ustaz. Coba mungkin bisa dilihatlah ya, standar kalau pesantren yang sudah agak kelas gitu ya, itu sudah nggak ada uang pendaftaran di bawah 15 juta. Nah ini yang kita pikirkan. Kalau Abah bilang bikin pesantren yang berkualitas tapi tidak harus mahal, tapi tunjukkan nilai-nilai akhlak adab, ilmu syariat, thariqah yang mahal. Makanya kalau di sini lebih diarahkan kepada akhlak adab dan syariatnya jelas, thariqahnya pun jelas, insya Allah thariqah yang nyambung kepada ulama-ulama kita, para aulia-aulia kita, mungkin sampai ke Hadramaut, sampai ke Timur Tengah, ke Tarim, sampai ke Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu jelas. Makanya insya Allah bantu doa, mudah-mudahan Habib Mahdi bersama para pengurus yang ada di pondok pesantren ini ingin membuka program baru, perluasan baru, perkembangan baru dari mulai sarana prasarana, dan akan kita buka langsung insya Allah dari mulai usia 12 tahun dan langsung dibikin muadalah, dibikin persamaannya. Jadi masuknya langsung ke pondok pesantren dan masuknya juga langsung nanti punya ijazah. Nah, beliau kebetulan katanya ada kenal dengan Menteri Agamanya, kebetulan katanya dari Gerindra, jadi beliau agak nyambung sedikit kalau dari Gerindra katanya. Insya Allah nanti dia mau datang, nggak usah diminta, dia mau datang dan siap membantu untuk membuka persamaan antara pesantren dengan Kementerian Agama. Nah mungkin itu aja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Masalah keagamaan atau pendidikan tadi sudah disampaikan oleh penanggung jawab 1. Nah, Al-Fakir hanya ingin menambahkan insya Allah program ke depan selanjutnya akan kita buka pendaftaran di usia 12 tahun dan insya Allah asramanya terpisah, masjidnya terpisah, kelasnya pun terpisah dan segala-gala aktivitas akan kita pisah. Jadi di sana rencananya dari mulai ibtidaiyah, tsanawiyah, nanti aliyahnya baru di sini. Nah, jadi dari masuknya dari belakang, ibtidaiyah, tsanawiyah, nanti baru lulusan dari sana pindah ke sini. Dari sini mudah-mudahan masih panjang umur, semangat, ada biayanya, bisa dikirim ke Hadramaut insyaallah. Pulang sudah jadi ustaz insyaallah. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sambutan dari penanggung jawab 2 Pondok Pesantren Putra. Mohon doa semuanya atas program-program tadi supaya dimudahkan untuk pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan terakhir dari Pondok Pesantren Putri yang akan disampaikan oleh Ustazah Amilatul Khair. Kepadanya kami persilahkan. Saya ingin memberi saran. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan kalian semua di sini. Saya bersyukur anak saya bisa ada di sini, Pak. Saya yang jauh dari ilmu agama, saya kurang pemahaman agama, tapi alhamdulillah berkat asbab Habib Al-Atos, alumni Masyad An-Nur sini yang bawa kami ke sini. Satu lagi, laki-laki tidak ada peraturan baru dengarnya karena tidak menerima usia tamat SD, akhirnya kami alihkan tahun ini. Ya, dan itu juga dapat informasi dari alumni sini juga Habib Fauji. Ya, Al-Atos dari Inap Megamendung. Sekali lagi ya mohon maaf hanya untuk mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada para pengurus Masyad An-Nur. Doakan kami, Pak, seperti kami mendoakan kalian semua. Semoga kalian sehat, dimudahkan rezekinya, dan Masyad An-Nur semakin berkembang sehingga banyak manfaat untuk orang banyak lagi. Doakan kami orang-orang tua di sini bisa punya rezeki juga sehingga bisa punya pondok, bisa banyak manfaat. Saudara-saudara kita muslim yang lain, karena banyak pondok mahal, di sini murah, Pak. Masya Allah, begitu besar ya jasa kalian, sangat murah ini. Doakan kami. Tadi dengarnya tidak menerima. Tadi sempat juga ada kepikiran bagaimana kami punya peran serta untuk bisa ikut membangun ini, walaupun sedikit. Ya, terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, 2 anak kami sudah hatam. Kalau bukanlah perempuan pula, tak apalah dia lama-lama di sini. Rasanya nanti dipinang orang belum sempat pula lah kami menyayangi mereka. Izinkan mungkin jika nanti sudah sangat, inginlah kami bersendagurau dengan mereka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Iya, barusan disampaikan karena anaknya yang SMA yang SMP belum bisa diterima, langsung di sini bilang, ayo besok. Dia bilang Allah aja membuat bumi langit itu 7 hari. Ya kan, ada tahapan-tahapan. Dan proses semua kita perlu proses. Itu untuk membangun jalan aja hampir 2,5 bulan. Kita udah bebasin jalan. Ya, jalan. Saya bilang, Ustaz, bikin aja 3 meter. Enggak bisa, harus 4 meter. Kalau dia kan, ya kan, dia agak tamak sedikit gitu. Saya bilang udah untuk jalan ini uangnya nanti kita bisa untuk yang lain. Enggak, harus begini. Ya, saya bilang doain aja mudah-mudahan ada rezeki yang hilaf ke saya gitu. Ya, dulu Ustaz Hasan mungkin belum tahu, orang yang pertama kali tinggal di Masyad ini saya. Tahun 97 saat itu kita punya duit kurang lebih $3 juta. $3 juta, ada uang hasil usaha saya, Abah sama saya, karena anaknya yang sama Abah itu ya saya, makanya ada Pangkalan Kayu Mahdi, PT Bafo Mahdi, ya. Itu ya bukan karena anak yang paling disayang, enggak, ya, tapi ya memang selalu ada di situ. Kita punya duit lebih dikit dulu tuh, kita mau tukerin. Dolar masih 2.100 saat itu, 97. Awal 97, tahan dulu bah, kayaknya mau ada perubahan.
tahan 2.800 naik 3.000, masuk 98 naik 3.100. Kita itu ada masjid, ada musola Nur, musola kecil gitu. Ya, warna putih itu bangunan Habib Syekh. Ya, bangunan Habib Syekh. Saya di Cijurai ini dari mulai jalan belum ada. Ya, dari jalan ini masih belum ada. Dari zaman Habib Syekh dulu pakai kode gingsut. Saya suka dibawa-bawa ke sini. Ya. Nah, masuk ketemu sama Adnan Nadiri, apa segala semua. Nah, kalau Allah mau main itu lucu Allah. Ayo kita bebasin, ada tanah di sampingnya situ, samping rumahnya Ustaz Ali. Ya. Sampingnya itu yang samping empang tuh ada kulah. Ya. Itu kita lebarin tanahnya sedikit, kita bangun masjid. Ya Pak. Begitu kita lagi lihat di sini, balik ke Jakarta dolar 18.000. Dolar 18.000. Dari 2.100 naik 3.200, naik itu besoknya 6.000, naik lagi 12.000, naik 18.000. Mbak, ini dolar kita tukerin semua, Mbak. Sebelum kiamat, kan takutnya turun lagi. Ya. Karena kalau udah naik ke atas begitu, biasanya kan orang kalau udah naik tinggi begini ya hancur sekalian. Ya. Ya. Makin naik turun. Ayo. Tukerin semua 3 juta dolar. Banyak duit. Ya. Tukerin semua 3 juta dolar, kita DP-in tuh. Material apa segala semua suruh kirim. Nah, di sini ada rumah Mang Oban sini nih. Depan itu tuh. Ya. Beli, sana ngerapiin sini, beli sedikit, beli. Nah, itu rumah. Saya dipanggil sama Mang Oban, sini. Wan, sini Wan. Iya, Mang. Ini rumah nggak mau dibayarin. Saya takut nawar. Ya. Hah? Untuk pesantren kan? Ya insya Allah. Kita bayarin aja. Saya mau pindah ke sama anak saya di dalam. Ya. Nah, ini belum jadi. Saya tidur di masjid tuh, di musola depan tuh. Bertahun-tahun ini belum ada. Ya. Tidur di masjid itu, di musola depan. Kamar depan tuh. Masih ada kamarnya. Ya. Kalau enggak di kobong atas. Sebelum tuh masjid jadi, saya di kobong atas tuh yang 2 tingkat. Yang dari kayu. Ya. Gitu. Kalau enggak di situ, di kobong atau di sana, di bawah. Di running tuh. Yang bawah. Ya. Di sana. Udah. Malam di sini kayak dalam alam kubur, nggak ada lampu, Waktu pertama kita masukin di sini diesel, alhamdulillah kebangun. Jadi itu tahapannya, Ustaz. Kita pengen kun fayakun jadi langsung jadi besok. Tapi kan duitnya juga 1,5 miliar habis untuk jalanan, apalagi bangun 4 lantai, betul nggak? Ya kan? Artinya doain, ya. Doain, mudah-mudahan lancar, cepat semua, ya. Nggak ada hambatan apa-apa, ya, nggak ada yang disulitin. Ya kalau kita bangun rapi, ikutin itu ya 2 tahunan paling. Ya, jadi nggak bisa langsung bapak itu ngomong langsung yang gue sini, ayo besok kita buka, nggak bisa juga. Kalau ini kan maunya kun fayakun, ya, anggap saya anak Tuhan kali Yesus. Ya, gitu. Ya, ada proses-proses tahapan-tahapannya. Apalagi Abah dari dulu memang nggak pernah membuka. Ya, saya ingat dulu Hamzah Has datang ke sini nganterin duit, suruh anterin balik. Ya, terus Pak Gubernur, ya, itu yang depan kita udah selesaiin dulu. Alhamdulillah kita selesaiin. Ya, tinggal yang sini. Ya, tinggal yang sini. Ya, jadi nanti insya Allah kedepannya ini yang mungkin untuk aliyah, ya. Untuk aliyah, belakang Ibtidaiyah sama Tsanawiyah, ya. Yang sebelah sini Banin, yang sebelah sana Banat, ya.
Masuknya bukan dari sini, tapi masuknya dari jalan yang baru, ya. Masuknya dari jalan yang baru. Kalaupun nanti mau dilebarin lagi ke sana, insya Allah mudahin lagi, ya kita lebarin, ya. Kita lebarin pelan-pelan. Ya. Itu utang saya juga sama Saudara Amelia, ya. Untuk banyak, ya. Karena diterornya saya depan kepala rumah tangga, Menteri Dalam Negeri. Iya. Saya suruh istri saya ke Soto, malah saya di sini. Oh, kalau dia Menteri Dalam Negeri yang ngomong itu udah takut-takut juga kan. Ini anak-anak bandar, kurang asramanya, kurang begini. Iya. Gitu. Karena kekuasaan tertinggi ada di istri. Ya, bukan takut kita. Kita takut kagak, takutnya nggak dibukain pintu kalau malam gitu. Ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan doain, mudah-mudahan lancar, ya. Didikan Masyad An-Nur luar biasa, sangat-sangat kami rasakan. Kami alhamdulillah mengimplementasikan amalan daripada semua para guru-guru yang ada di Masyad An-Nur, bahkan yang di Yaman. Kami di sini sekaligus memohon bantuan kiranya apabila yang sudah lulus dari Yaman, mohon bantu kami di Serang, Banten. Yang sekiranya mencari ridha Allah sama-sama dengan anak-anak kami, berikut kami. Subhanallah, Al-Fahmi luar biasa, berkat didikan Masyad An-Nur, Habib Jafar dan Ustaz Hasan terutama. Alhamdulillah anak-anak kami betul-betul merangkul semua. Alhamdulillah sudah 4 tahun. Biasa tadinya santrinya cuman sekitar puluhan, sekarang ratusan. Nah, oleh karena itu Ustaz Hasan, Habib Jafar salamkan ke Abah Mamada Abdurrahman, kiranya mudah-mudahan apabila yang sudah lulus untuk mengamalkan ilmunya, bantu kami di Serang. Karena kami subhanallah dengan anak kami perkumpulan para habaib di kota Serang, ya, Mahalul Qiyam itu setiap malam Jumat. Dari beberapa tempat, Al-Idrus, Al-Attas, ya, As-Saigab, alhamdulillah. Nah ini yang kami banggakan dengan pendidikan masyarakat betul-betul, ya, tidak slogan saja at-tarbiyatul akhlakul wal adab itu luar biasa. Diimplementasikan, diterapkan ke santri-santrinya Fahmi, santri-santrinya anak saya. Subhanallah, ini Bapak Ibu, para wali santri, mudah-mudahan mengikuti jejak para habaib, para ustadz yang dibimbing hasil daripada Abah Abdurrahman. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah. Dari kelas 1 sampai kelas 9, seandainya tamat atau keluar dari halaqah 9, apakah masih bisa tetap di sini atau harus meneruskan ke mana, ke Yaman, Tarim, atau bagaimana? Nah, saya minta solusi, seandainya kalau tidak ke Tarim, tetap di sini atau ke mana? Itu yang saya tanyakan. Dan yang terakhir, mohon maaf kepada admin grup, kemungkinan banyak orang tua yang belum paham disuruh japri malah ke grup, ya. Jadi itu di grup itu numpuk pesan-pesan, bahkan pesan yang dari Masyad yang pokok itu saya nggak kebaca, yang belakangnya aja, jadi nggak ketahuan tuh informasi-informasi itu. Sedangkan saya mungkin agak jarang melihat grup gitu. Jadi yang saya aktif itu istri. Jadi yang maaf kalau istri yang sudah aktif gitu. Karena saya sibuk. Itu ya, Bib, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah pernah ketemu sebelumnya.
insya Allah bisa, kalau sudah selesai bisa sama Abah nanti di Jakarta, ya, lebih enak, ya. Ada ya langsung sama Abah, ya. Kita juga kadang-kadang saya sore, ya, batu asar, kadang sama Abah, ya. biar bisa nerusin sama Abah di sana. Ya, nanti Abah bilang suruh ke Hadramut, Abah bilang apa, biar Abah ke 9. Kalau udah selesai, ya sudah selesai, halaqah 9 nih, 10 sekarang 10, ya. Takhasus yang 10-nya takhasus. Habis itu kalau dia masih mau khidmah, yang khidmah aja ikut sama Abah di sana Jakarta, ya. Ya sambil ngajar bisa, kita perhatiin, kita awasin, ya, biar dia juga ada pengalaman, ada khibrah, gitu. Itu mungkin banyak dari jamaah, dari baru santri, kok anak saya nggak bisa ceramah, kok gampang itu 5 menit saya ajarin selesai, ya. Kalau cuma ceramah aja sih 5 menit insya Allah, artinya begini udah selesai itu ceramah, ya. Yang kita fokusin adalah adab, akhlak. Makanya anak-anak ustadz-ustadznya juga nggak ada pakai imamah, ya, jangan dipaksain. Ya, mungkin kalau hari Jumat aja mungkin dia pakai imamah, ya, yang dipaksain, karena biar dia tahu, ya, tawadhu'nya, adabnya, akhlaknya, biar dia tahu, ya. Jadi dia nggak ada ngurur, nggak ada sombong, ya. Kalau mik itu mudah, ya, mudah sekali. Ceramah itu mudah. Paling sulit itu adalah ketika orang buka kitab, ya. Kalau ceramah 1 ayat saya bahas 1 jam bisa. Satu hadis 2 baris saya bahas 1 jam bisa. Gampang itu, ya. Yang penting akhlaknya, adabnya, syariatnya dia punya, thariqahnya juga thariqah ahli sunnah wal jamaah, yang bisa menghormati orang tuanya, yang bisa menjaga nama baik orang tuanya, yang bisa mendoakan orang tuanya, ya kan? Kalau tadi tambahan nih Pak, ini curhat saya sama Bapak nih Pak. Punya anak 4 Pak, insinyur, dokter, pilot, ustadz. Kita udah sekarang mau yang dicari siapa Pak? Ustadz. Jadi siapa? Ustadz. Nggak ditanya insinyur berapa lagi napasnya panjangnya. Hatta dokter juga nggak dibutuhin. Talqinin saya. Yang dicari tuh ustadz. Yang lain tuh ilmu lahu, fardu kifayah yang lain. Dokter asal ada, insinyur asal ada, semua asal ada. Tapi kalau syariat fardu ain nggak bisa. Bib, wakilin saya sholat nggak bisa. Habib yang wudhu saya sholat nggak bisa juga. Betul ya? Gitu ya. Masing-masing ada itu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Sedikit tambahan, tadi dipertanyakan mengenai kelanjutan pendidikan di Mashhad. Jadi halaqah untuk sekarang masih ada 9 halaqah, artinya dari halaqah ula sampai halaqah tasi'ah. Nah, karena tahun ini ada kenaikan, ada halaqah 10 terakhir. Ini halaqah 10 adalah halaqah terakhir. Insya Allah tahun depan kita sudah merencanakan, hanya tinggal kita matangkan lagi. Kita punya rencana yang lulus halaqah 10
Nanti yang lulus berarti sudah bisa mengajar. Artinya sudah bisa praktek mengajar, mungkin khidmah dulu di sini. Kalau dia mau melanjutkan ke Hadramut sudah bisa. Lulus halaqah 10 sudah bisa melanjutkan ke Hadramut. Nanti kita prioritas kita biasanya kalau untuk Mashhad jalurnya kita nanti ke Mashhad Hadramut yang memang dibangun oleh Al-Walid Al-Abdurrahman. Jadi kalau toh umpamanya tidak bisa berangkat ke Hadramut karena mungkin tidak ada nasib, karena berangkat itu juga termasuk nasib juga, takdirnya tidak berangkat, insya Allah lulus halaqah 10 insya Allah bisa manfaat, bisa mengajar, bisa istilahnya mengembangkan ilmunya di tempatnya, insya Allah kita usahakan itu. Kalau umpamanya tidak lulus ya otomatis mengulang 1 kali lagi begitu. Jadi kita sudah programkan dan hanya kita pematangkan tahun depan insya Allah ada ijazah kelulusan. Jadi yang lulus dari Mashhad memang dia punya ijazah hasil daripada pelajaran yang dipelajari di sini, sehingga ijazah itu bisa dipakai umpama mau mengajar di pesantren lain, dia bisa bawa itu bahwa dia sudah lulus mengajar. Tapi tetap kalau umpamanya ada niat melanjutkan sudah bisa, artinya sudah layak untuk dikirim ke Hadramut. Kalau toh melanjutkan di sana tidak perlu lama, mungkin 2 tahun, 4 tahun saya rasa cukup. Termasuk mungkin bisa didapatkan, nanti diusahakan juga kata Habib Mahdi mengenai ijazah umum ya, ijazah kesetaraan. Itu mungkin nanti itu jalurnya yang paham ke situ biasanya. Nah, tapi untuk ijazah pondok khusus kita akan buatkan khusus, insya Allah lulusan mahad. Jadi memang kelasnya insya Allah sampai kelas 10. Halaqah Asyirah, setelah itu lulus. Nah, mau khidmat dulu di sini, mungkin mengajar di sini membantu, atau nanti bisa seperti tadi di Serang Banten membutuhkan tenaga pengajar, bisa kita bantu untuk kita kirim santri-santri kita yang sudah lulus. Itu mungkin perlu tadi jawaban dari pertanyaan Bapak siapa? Ya, insya Allah Adrik mungkin sekarang naik halaqah 9 ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk mengikuti semua kegiatan pelajaran dan mudah-mudahan semuanya sukses insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Zikir ya sama-sama. Mudah-mudahan ini kalimat yang mengakhiri daripada kehidupan kita, kalimat juga yang mengantar ketika kita dibangkitkan, kalimat juga yang menyelamatkan kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala min alamin Allah mahdid min indik wa afidal min fadlik wa anshur alina min rahmatik wa anzil alina min barakatik wa anzil alina min barakatik wa anzil alina min barakatik wal bisna libasa Afrika wa fiatik dunia wal akhirah. Allahumma hadha du'a wa mungkar ijabah wa hadha judu wa ila kutukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin bil ummi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara telah selesai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum ibu bisa meninggalkan tempat acara, melewati jalan yang tadi masuk. Adapun kaum bapak tadi banyak permintaan, mau musafahah dengan Habib dan berfoto. Silahkan ke depan. nur ya jawhar da'if zubayyan
الحياة بار والأسناد غيث قاجع مساكن لا رضوها للسماوات